Halo pecinta tanaman, khususnya tanaman stroberi. Seperti biasa, saya di tengah-tengah kebun stroberi di waktu senggang saya. Kali ini saya mau berbagi info tentang petani stroberi khususnya. Nah, ini di sela-sela waktu ada bekas. Kita baru selesai panen. Ini hasilnya teman-teman. Ini buah stroberi jenis mencir. Nah, ini hasil panennya seperti ini nih. Kita perdekat, kalau ukurannya sendiri seperti ini. Nah, ada besar, ada kecil, campur karena ini belum disortir. Terus juga ini nanti setelah panen sorenya, karena ini cuacanya lagi bagus, kita kasih obat anti busuknya juga. Nah, ini alatnya teman-teman. Nah, kali ini buat teman-teman yang butuh informasi, nah kenapa kadang-kadang setelah tanam, setelah jadi petani stroberi, kadang-kadang ada yang tidak tanam lagi, ada yang tidak dilanjutkan lagi. Tentunya ada ya, ada yang seperti itu teman-teman. Ada juga yang masih berlanjut, terus juga ada yang istilahnya gulung tikar atau bangkrut jadi petani stroberi. Nah, ini salah satunya ini teman-teman. Kenapa kita tanya-tanya langsung saja. Tapi agak repot ini karena baru ngasuh. Nah, ini buat teman-teman Mangkir mau tanya kenapa kira-kira beri di kebutan bisa ya laler. Tuh baru ngasuh teman-teman. Jadi kenapa ini petani stroberi berhenti tidak tanam lagi, kira-kira kenapa? Karena kebanyakan dari modal dan ilmunya kurang, pengalaman gitu. Dari modal, karena ini modalnya sudah ditanam, sudah hidup, sudah subur. Ini modalnya maksudnya gimana modalnya? Modalnya misalkan terganggu oleh faktor-faktor dari keluarga begitu, keuangannya. Oh, jadi gini teman-teman, jadi kadang-kadang si hasil gini, kita sudah tanam, kita sudah berjalan, kita sudah berbuah. Kita tahu kalau tanam stroberi itu hasilnya itu di 2 hari sekali, betul 2 hari sekali itu berbuah, dipetik, dijual tentunya ya. Jadi 2 hari sekali itu kita panen. Nah, tetapi kadang-kadang nih, buat kalian yang sudah mau tanam stroberi, kadang-kadang jadi dari hasil yang maksudnya yang sudah jadi ini, kadang-kadang uangnya itu terpakai teman-teman. Artinya kurang ini bisa mengontrol, tidak disiplin. Nah, buat kalian nanti kalau yang sudah tanam, perhatian ini harus disiplin, mana yang untuk buat beli pupuk, mana yang untuk buat beli kebutuhan sehari-hari, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi harus terarah, harus jelas, kalau enggak nanti bisa-bisa buat beli pupuk lagi nggak ada. Karena kita tahu sendiri kalau yang namanya tanaman stroberi itu harus adanya untuk beli pupuknya ya. Kalau sampai nggak ada buat beli pupuknya, yang terjadi apa? Gagal panen. Yang terjadi kan ini udah jelas-jelas panen, kenapa jadi gagal panen? Maksudnya gimana ini? Misalkan itu dari bunganya udah harus terus terjaga dari hama-hama, makanya kalau telat semprot, telat pupuk itu bisa menghambat pertumbuhan. Terus kalau telat penyemprotan bisa terkena hama gitu, bisa jadi gagal, bunganya bisa jadi gagal. Oh ya, jadi gini teman-teman, di stroberi ini itu harus ada, misalkan gini kan, si bunga atau calon buah itu kita tidak bisa sampai telat, jadi harus kita usahakan ada terus. Kalau sampai berhenti kita ngasih pupuk, kita berhenti ngasih obatnya, nanti biasanya dia akan berhenti juga berbunganya ya, atau gagal maksudnya gagal untuk kita petik. Ada yang karena busuk tidak bisa kita jual, atau karena kita telat terus juga tidak bisa mengusahakan untuk berbunga lagi, untuk subur lagi.
Nah, begitu biasanya sih kalau untuk ke semua itu membutuhkan dana teman-teman. Betul 2 hari sekali kita dapat uang, cuman ya itu harus di atur untuk supaya jangan sampai untuk beli pupuknya itu nggak ada. Kalau hal itu kalian tidak bisa, yang terjadi kalian bisa berhenti, tidak bisa kasih pupuk lagi, beli pupuk lagi, dan yang terjadi kalian akan minus setiap harinya, itu akan susut ya, maksudnya akan susut, akan minus, dan lama-lama ya ini akan selesai lah, akan gulung tikar karena biayanya membengkak terus, sedangkan penghasilan kalau tidak dirawat ya otomatis akan menurun gitu. Terus ditambah lagi satu lagi ini penyebabnya, yaitu karena non sih tadi aral non. Frustasi. Nah, kalau bahasa Sundanya apa saya lalu, bahasa Sundanya itu bahasa Sundanya aral atau frustasi. Frustasi dalam artian apa? Gimana ya? Karena tidak ketemu ilmunya atau gimana? Frustasi itu menyerah gitu. Menyerah. Gini teman-teman, buat yang mau tanam stroberi, biasanya itu frustasi, kalau di Sunda itu namanya aral, karena setiap, jangankan yang baru pemula, yang ini juga yang sudah terbiasa, banyak yang nggak ketemu, banyak yang gagal karena kasih obat ini salah, kasih obat itu bukan ya. Jadi yang terjadi putus asa, frustasi atau aral gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu penting nanti buat teman-teman yang hari ini mau coba tanam stroberi. Dan itu kalau stroberinya sakit, itu perawatannya biayanya lebih besar, itu pengeluarannya daripada pemasukannya. Oh, jadi tibulak-tibaliknya. Kalau stroberinya bagus itu pemasukannya bagus, banyak. Kalau stroberinya sakit terbalik, pengeluarannya banyak sekali, pemasukannya minim. Jadi kebalik nih, dengerin nih. Ini stroberi baru pulih. Ini baru pulih teman-teman. Sebelumnya sakit. Jadi betul ya, kita tahu 2 hari sekali panen kebayang tuh, kalian bisa hitung tuh berapa sih jumlahnya, nominalnya. Betul kalau sehat, tetapi kebalikannya kalau tanamanmu nanti sakit, rusak, tidak terurus, nanti yang terjadi antara pemasukan lebih besar dari pengeluaran, karena harus mengobati, harus merawat, harus mengurus ya. Jadi itu ada 2 poin yang manfaat buat kita semua sesama petani stroberi. Jadi yang pertama tadi biasanya sih karena arah daripada ini untuk beli pupuk lagi mana, terus juga untuk kebutuhan obat-obatan mana, buat pupuk mana, terus juga terus untuk keperluan di rumah mana, kalian harus bisa mengontrol atau manage pembukuannya harus jelas. Kalau tidak ya nanti ya tahu sendiri. Terus juga yang kedua, jangankan yang kalian nanti baru tanam, yang sudah biasa, yang sudah ini, kadang-kadang nggak ketemu ininya, si cara mengatasinya, akhirnya aral atau stresnya. Siap, nanti kalau ada yang nggak jelas atau kurang paham, kalian bisa masuk di kolom komentar atau saya cantumkan nomor WA saya di deskripsi. Saya Mang Sukir, dan ini petani stroberi kita Bapak Utep. Mudah-mudahan postingan kali ini ada manfaatnya.